kita masuk. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Fiqh Sirah karya Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan abrar. Rihlatuhu al-ula bisanad al-muttasil lil-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi ad-darain amin. Rihlatuhu al-ula ila asy-Syam thumma akadahu fi sabil rizq. ولما تم له صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة سافر عمه أبو طالب إلى الشام في ركب للتجارة فأخذه معه ولما نزل الركب بصرى مروا على راهب هناك يقال له بحيرا وكان عليما بالإنجيل خبيرا بشؤون النصرانية وهناك أبصر بحيرا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتأمله ويكلمه ثم التفت إلى أبي طالب فقال له ما هذا الغلام منك؟ قال ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه لشدة محبته له وشفقته عليه فقال له بحيرا ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا؟ وقال هو ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال بحيرا صدقت فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهود فوالله لئن رآه هنا ليبلغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به أبو طالب أعيا إلى مكة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكمل فترة الشباب عن عمره فبدأ بالسعي لرزقه وراح يشتغل برعي الغنم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه فيما بعد كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة وحفظه الله تعالى من كل ما قد ينحرف إليه الشبان من مظاهر اللهو والعبث. قال عليه الصلاة والسلام بما يرويه عن نفسه ما هممت بشيء بما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يقول الله بيني وبينه ثم ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة. قلت ليلة للغلام الذي رعى معي بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا؟ وقال عرس. فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فدخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة ثم ما هممت بعده بسوء. Baik, kemarin setelah kita bahas tentang bagaimana nasabnya Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW tumbuh dilahirkan dalam keadaan yatim. Dilanjutkan proses daripada syaqqus sadr, pembelahan dada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah melanjutkan pembahasannya tentang rihlahnya Rasulullah SAW ke Syam. Syam ini satu wilayah di Timur Tengah yang sebetulnya luas, mencakup Suriah, Palestina, itu disebut Syam. Tapi sekarang lebih dikenalnya Suriah. Karena besar dari bagian Syam itu adanya di Suriah, tapi Syam itu sebenarnya beberapa negara, bukan hanya Suriah. Nah, Rasulullah SAW ketika umur beliau 12 tahun, Rasulullah SAW berangkat bersama pamannya Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu ke Syam, ikut rombongan tijarah, rombongan dagang. Kemudian Sayyidina Abu Talib mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan tersebut. Ketika rombongan tersebut sampai ke satu wilayah yang namanya Basra, mereka ketemu satu orang rahib. Rahib ini kalau sekarang disebutnya pendeta, tokoh Nasrani pada saat itu. Namanya Bahira. Ini orang al-aliman bil Injil, khabiran bisyu'un Nasraniyah. Bahira ini orang yang ngerti Injil. Dia paham betul daripada Injil apa saja yang ada di Injil. Dan dia ngerti secara detail agama Nasrani karena memang beliau tokoh Nasrani. Di situ
Bahira melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah masih kecil, umurnya masih 12 tahun, belum diutus jadi Nabi Rasulullah. Bahkan Nabi sendiri SAW belum Allah kasih tahu, belum Allah wahyukan Nabi itu akan menjadi Nabi pada saat itu, saudara. Nah, Bahira habis itu nengok ke Rasul SAW. Dia nengok ke Rasulullah, ngomong ke Sayyidina Abi Thalib, ya Abu Thalib, mahadal gulam minka. Ini anak siapanya kamu? Anak kamu, ponakan kamu, siapanya kamu yang kamu bawa anaknya? Siapa ini? Abu Thalib mengatakan, ini anakku. Jadi saking cintanya beliau, Abu Thalib itu, Sayyidina Abu Thalib bukan ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi namanya siapa? Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abu Thalib itu ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Syekh Buti, saking cintanya Sayyidina Abu Thalib sama Nabi sampai disebut ibni. Ini anakku, nggak dibeda-bedain sama anak yang lain. Bukan ponakan, anakku. Akhirnya Bahira ini benar-benar ngerti Injil, ngelihat Rasulullah ada yang beda dengan Rasulullah. Dia katakan, enggak, ini bukan anakku. Ini siapa? Ini bukan anakmu. Ini anak mestinya bapaknya udah gak hidup lagi. Jadi dia punya sampai ke situ. Ini anak bukan anakku. Mestinya ayahnya udah gak hidup lagi. Mestinya ayahnya udah wafat. Akhirnya kata Sayyidina Abu Thalib, "Na'am, huwa ibnu akhi." Ya, dia adalah keponakanku, bukan anakku. Terus Bahira nanya, "Fa fa'ala abu?" Terus ayahnya kemana? Kok sama kamu jalannya, ayahnya kemana? Nah, kata Sayyidina Abu Thalib, "Mata wa ummuhu hubla bih." Ayahnya sudah wafat semenjak anak ini masih dari kandungan ibunya. Akhirnya Bahira mengatakan, "Saudara, ya betul. Betul yang kamu katakan betul, saudara." Jadi ternyata Bahira ini yang merupakan tokoh Nasrani saat itu udah tahu, begitu lihat ciri-ciri dari Rasulullah SAW, beliau memancarkan cahaya, auranya ada yang beda, langsung ditanya, ini siapa? Nah, ini mestinya bapaknya udah nggak ada, ayahnya udah wafat. Begitu disebutin ayah, benar. Begitu beliau tahu, saudara, apa kata Bahira kepada Sayyidina Abu Thalib? "Farja' bihi ila baladi wahdar alaihi yahud wallah la in ra'awhu huna la yablughannahu syarra fa innahu khairun bidika hadha sya'nun 'azim." Kata Bahira, "Ente bawa pulang nih anaknya, ponakan ente bawa pulang. Jangan ente terusin perjalanan ke Syam." Kenapa? Karena kalau orang-orang Yahudi ngelihat yang ada pada diri dia, maka mereka akan menyakiti Rasulullah SAW. Mereka akan melakukan sesuatu yang membahayakan Rasulullah. Hati-hati, jaga. Ini ibnu akhi, ponakanmu nanti akan jadi orang besar, orang agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Thalib ngajak Rasulullah SAW untuk kembali ke Makkah. Masya Allah. Dari sini kata Syekh Buti ada pelajaran yang begitu luar biasa. Apa pelajarannya? Dari sini ketahuan bahwasanya ternyata orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mereka betul-betul sudah punya ilmu, sudah punya wawasan bahwasanya Rasulullah SAW akan diutus. Jadi mereka udah tahu persis tuh ciri-ciri Nabi bagaimana, ciri-ciri Rasulullah bagaimana, kehidupannya seperti apa. Ternyata di Injil, di Taurat sudah dijelaskan secara panjang lebar. Makanya Bahira begitu melihat, ini bukan orang biasa, ini akan jadi orang besar, akan jadi Rasulullah. Hati-hati, ini bakal diincar sama orang Yahudi, karena orang Yahudi nggak terima ketika tahu nabinya bukan dari kalangan mereka, nabi akhir zaman. Mereka nyangka nabi akhir zamannya akan dari kalangan mereka. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan terima, akan diganggu nih, bawa pulang, jangan. Nah, di sini ada tanda bahwasanya ternyata Rasulullah itu sudah diceritakan kitab terdahulu, ciri-cirinya udah jelas, gamblang. Makanya di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Al-Quran menceritakan orang-orang Yahud dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka masih berpikir nabinya akan dari kalangan mereka. Mereka itu tahu akan ada nabi akhir zaman yang akan datang.
kalau mereka lagi lawan Aus dan Khazraj, itu mereka minta pertolongan sama Allah, tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka mohon pertolongan kepada Allah dengan berkat Nabi akhir zaman yang akan diutus. Karena mereka tahu tuh nanti akan ada Nabi akhir zaman yang akan diutus. Makanya Al-Quran sindir dulu ente waktu Nabi belum diutus. Kalau Quran tawassulnya minta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad, dengan Nabi akhir zaman. Begitu Nabi udah diutus kafir. Begitu Nabi udah diutus gara-gara bukan dari golongannya nggak terima. Makanya Allah laknat, fala'natullahi 'alal kafirin. Allah laknat orang-orang kafir karena mereka dulunya mereka minta pertolongan kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad datang justru sebaliknya. Begitu juga Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwasanya ketika turun firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kita kan tahu benar anak kita tahu anak kita buktinya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, tanda lahirnya bagaimana, lahirnya kapan, apa kesukaannya, kita tahu benar tuh anak kita. Nah, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani sebelum Rasulullah diutus, itu saking gamblangnya sifat-sifat Rasulullah di kitab mereka, Taurat dan Injil, mereka tahu Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu itu adalah kebenaran. Nah, ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya kitabi, ahlul kitab, tapi udah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, "Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak?" Kamu tadi dengarkan ayat Al-Quran, Allah bilang mereka itu tahu Rasulullah sebagaimana tahu anak-anaknya. Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, apakah kamu tahu Rasulullah sebagaimana kau tahu anak-anakmu? Kau tahu ciri-cirinya Rasulullah? Kata Abdullah bin Salam, "Qala na'am wa akthar." Ya, bahkan kami lebih tahu Rasulullah daripada anak-anak kami sendiri. Karena kalau Rasulullah ciri-cirinya jelas, datang dibawa sama malaikat, diterima oleh Nabi, penerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak kami, saya nggak tahu apa yang dilakukan istri saya. Belum tentu tuh benar-benar anak saya katanya. Jadi saya tahu ciri Rasulullah lebih daripada saya tahu kepada anak-anak kami sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang mereka ingkar. Yang ingkar apa? Karena kesombongan, kibir. Gara-gara bukan dari golongannya nggak terima. Akhirnya ingkar kepada Rasulullah. Gara-gara ingkar kepada Rasulullah, akhirnya sengsara seumur hidup. Na'udzubillah min. Tapi Beb, kok kalau kita lihat di Injil-Injil yang ada sekarang, nggak ada tuh nama Nabi Muhammad. Nah, di Taurat yang ada sekarang nggak ada nama Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Itu katanya dulu ada nama Nabi Muhammad. Iya, Injil dan Taurat yang ada saat ini itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami yang namanya distorsi. Jangankan kita, tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi pun banyak yang mengakui itu, saudara. Jadi sudah mengalami tahrif. Banyak sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ditutupi, yang disembunyikan, yang dibuang. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, "Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa man ya'lamun wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah." Celaka, kata Allah, mereka menulis kitab-kitab dengan tangan mereka sendiri, omongannya sendiri dia tulis. Kemudian mengatakan, "Hadza min 'indillah." Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi, saudara. Nah, makanya kalau nyari di Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang nggak ketemu, kenapa? Sudah dinasakh, sudah dihapus, sudah ada distorsi, ada tahrif, dirubah-rubah itu kitab Injil dan Taurat. Yang nggak dirubah, yang aman dari distorsi cuma satu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, jangankan mau dirubah isinya, Al-Quran titiknya aja berubah, nggak tahu. Titiknya aja nggak bakal bisa mereka berubah, saudara.
Itu janji dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu melalui para penghafal Al-Qur'an. Makanya dijaga oleh para penghafal Al-Qur'an. Mereka adalah penjaga Al-Qur'an. Pernah ada satu kejadian, ada satu percetakan. Itu satu percetakan nyetak Al-Qur'an ada titiknya yang salah. Titiknya dong. Akhirnya subhanallah, Allah udah janji bakal dijaga. Subhanallah, begitu cetakan itu keluar disebarkan, ada satu orang hafal Quran dapat hadiah cetakan itu. Dia lagi baca, diiseng baca, Allah tunjukin tahu-tahu ada satu ayat, kok dilihat titiknya beda nih. Ini nggak seperti yang anak hafal biasanya. Diambil mushaf yang lama, sebenarnya dilihat benar, oh ternyata salah cetak. Langsung didatangin ke percetakannya, seketika itu semua yang udah dicetak ditarik kembali, saudara. Jadi kan Al-Quran gak akan pernah bisa berubah, titiknya bukan bisa berubah. Kenapa? Karena janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kitab-kitab yang lain udah terjadi banyak perubahan-perubahan, sehingga sifat-sifat Nabi yang seharusnya ada di kitab-kitab tersebut udah gak ada lagi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jadi itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah benar-benar tahu Rasulullah itu bagaimana, sifatnya seperti apa, sehingga ketika Bahira melihat langsung tahu. Kenapa mereka nggak mau beriman? Salah satu sebab mereka nggak mau berimannya adalah kibir, gara-gara kesombongan. Kibir itu batrul haq, nolak kebenaran. Orang kalau udah kibir, apalagi udah dengki, susah. Sayyidul Walid Habib Rizik, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan agar beliau selalu mengatakan, kalau orang benci FPI karena salah dapat informasi, kemakan pemberitaan yang negatif, begitu klarifikasi selesai, langsung dia akan nerima, langsung jadi cinta. Banyak kejadian seperti itu, saudara. Tapi kalau bencinya udah karena hasut, dengki, ada kesombongan, waduh, mau ente klarifikasi sampai mulut berbusa kagak bakal bisa. Betul. Nggak bisa, udah sombong, udah dengki, susah. Kalau bencinya gara-gara urusan saingan jualan sarung, nah, yang satu punya umat, benci gara-gara urusan itu, dengki. Ya Allah, kullu adawatin turja imadatuha illa adawatan adaka min hasadin. Segala macam permusuhan itu diharapkan kesembuhannya. Permusuhan itu penyakit. Segala macam jenis permusuhan itu masih mungkin disembuhkan, punya harapan. Illa adawatan adaka min hasadin. Kecuali permusuhan yang ditimbulkan karena hasad, dengki. Na'udzubillah min dzalik, susah nemuin obatnya. Kecuali kalau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi nggak ada hujjah bagi mereka untuk menolak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sudah diingatkan dari kitab-kitab mereka bahwasanya akan datang Rasul akhir zaman yang namanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua di sini dilanjutkan, nah, setelah tadi pulang ke Mekah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh muda. Di masa mudanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bada disa'il rizq. Rasulullah mulai mencari rezeki. Waraha yashtaghilu bira'il ghanam. Rasulullah itu kerja Nabi apa? Ra'il ghanam, menggembala domba. Jadi Rasulullah SAW pernah kerjanya apa? Gembala domba. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Sahih, bahwasanya Rasulullah SAW cerita tentang masa kecilnya. Kata Rasulullah SAW, kuntu ar'al ghanam ala gararid fi ahli Makkah. Aku dulu masih kecil, kata Rasulullah, aku menggembala domba, dibayar beberapa kirot oleh ahli Makkah. Jadi dombanya beberapa orang Makkah digembala sama Rasulullah mendapatkan bayaran beberapa kirot. Nah, subhanallah, itu Rasulullah itu masih mudanya kerja. Makanya kata Syekh Buti di sini dari hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW masih muda itu kerja gembala domba buat cari uang. Itu di sini ada 3 hikmah yang bisa kita petik, kata Syekh Buti. Hikmah yang pertama apa? Bagaimana akhlak yang begitu mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, itu diasuh oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib.
Sayyidina Abu Thalib ini mengistimewakan Rasulullah lebih dari anak-anak kandungnya sendiri, saudara. Apa yang Rasulullah pengen pasti akan diwujudkan oleh Sayyidina Abu Thalib. Disayang lebih dari anak-anaknya sendiri. Akan tetapi Rasulullah SAW begitu tumbuh dewasa jadi anak muda, Rasulullah memberikan satu akhlak, kata Syekh Buti. Apa akhlaknya? Rasulullah mengerahkan kemampuannya supaya nggak bikin orang lain susah. Akhlak nggak mau nyusahin orang lain. Selama bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri. Mungkin hasil yang didapatkan Rasulullah dari orang Makkah nggak seberapa. Sayyidina Abu Thalib bisa nutupin itu. Sayyidina Abu Thalib mendahulukan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri. Akan tapi Rasulullah memiliki akhlak yang begitu luar biasa, nggak mau nyusahin orang. Selama bisa sendiri-sendiri, dari masa mudanya belum diutus sebagai Nabi udah begitu ditunjukin Rasulullah. Itu yang pertama, itu akhlak yang begitu luar biasa. Makanya selama kita bisa nggak nyusahin orang, jangan nyusahin orang. Selama bisa kerja nggak perlu minta orang yang minta-minta, orang yang minta-minta duit. Itu barang siapa manfaat hababan min abwabil masalah, orang yang membuka pintu minta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya pintu kefakiran, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu kita bergerak, al-harakah barakah, biar hasilnya dikit tapi berkah. Jangan pernah minta-minta, jangan pernah nyusahin orang. Akhlak yang ditunjukkan Rasulullah nggak mau nyusahin orang lain. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita petik dari Rasulullah SAW mengembala kambing untuk mendapatkan upah beberapa kirat dari ahli Makkah, kata Syekh Al-Buti. Allah Subhanahu wa taala pengen nunjukin kepada kita semua kehidupan yang diridhoi untuk hamba-hambanya yang paling diridhoi. Andai kata tolak ukur kesuksesan orang itu dunia, Rasulullah orang paling kaya di dunia, saudara. Anda mau tanya, Allah mampu nggak kalau pengen bikin Rasulullah jadi orang paling kaya saat itu? Mampu. Allah kalau pengen bikin Rasulullah masa kecilnya berkelimpahan harta, Allah mampu. Tapi Allah nggak pengen tunjukin itu, kata Syekh Putih. Allah pengen tunjukin ke kita bahwasanya tolak ukur hamba yang dicintai Allah bukan dunianya, bukan hartanya, tapi kedekatan dia kepada Allah Subhanahu. Bayangin manusia yang paling mulia, afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia, itu menggembala kambing, saudara. Artinya tolak ukurnya bukan harta. Kadang-kadang orang zaman sekarang kan kebalik. Oh, Ustaz kaya, oh sukses nih Ustaz ini. Ustaz susah, oh berarti ini Ustaz nggak sukses, nggak laku nih. Ada nggak yang begitu sekarang? Banyak. Tolak ukurnya orang melihat begitu. Kalau oh, Ustaz kaya, mobilnya bagus, berarti sukses. Oh, ini Ustaz cuma di kampung doang, ngajar Quran doang, nggak berhasil tuh. Belum tentu yang umatnya ribuan itu makomnya lebih tinggi dari Allah daripada yang ngajar-ngajar anak kecil, saudara. Belum tentu, bukan itu tolak ukurnya. Kalau tolak ukur suksesnya seseorang dunia, maka Rasulullah masa mudanya akan Allah bikin bergelimangan harta, saudara. Tapi kenapa Allah tidak jadikan demikian? Allah pengen ngasih contoh kepada kita bahwasanya tolak ukur seseorang yang sukses bukan dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja dunia ada harganya di sisi Allah, janaha ba'udhah, ada harganya seperti sayap nyamuk aja, maka Allah Subhanahu wa taala nggak akan berikan tuh satu teguk minum kepada orang kafir, nggak akan Allah berikan. Tapi kenapa Allah berikan kepada mereka dunia? Karena bukan itu tolak ukurnya. Dunia ada kalanya itu menjadi berharga. Kapan? Ketika dunia itu kita menjadikan mazra'atul akhirah. Dunia jadi berharga kalau dunianya dijadikan mazra'atul akhirah, dijadikan ladang untuk kita dapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, manakala dunia enggak dijadikan mazra'atul akhirah, maka dunia itu hanya akan menjadi pemberat bagi kita nanti di timbangannya Allah. Na'udzubillah min. Nah, itu yang kedua hikmahnya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga kata Syekh Al-Buti, inna sahiba ayyi da'wah lan tuqawwam li da'watihi ay yaqimah fil nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'watihi aw ala asas min ataya nas wa sadaqatihim. Walidha
faqad kana sahib ad-da'wah al-islamiyya ahra an-nas kulluhum man ya'tamil fi ma'ishati ala juhdi shakhsi aw murid syarif la istijda'a fihi hatta la takuna alayhi li ahad min an-nas binnah aw fadl fi dunyah fa ya'uquhu dhalika an yasda' bi kalimatil haqq fi wajhihi ghairu mubalin bil mawqi' alladhi qad taqa bi nafsihi. Dan ini pesan yang ketiga luar biasa kata beliau. Kenapa Nabi SAW masih mudahnya kerja gembala kambing? Nabi pengen contohin ke kita bahwasanya seseorang walaupun saat itu Nabi belum jadi Rasul ya, tapi Allah sudah persiapkan masa muda Nabi untuk kelak Rasulullah akan jadi Rasul. Seseorang yang berdakwah menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak boleh menjadikan dakwah sebagai sumber kehidupannya. Na'udzubillah min yastazid bid-din, sumber pendapatannya dakwah. Kalau nggak dakwah nggak makan, kalau nggak ceramah nggak makan, kalau nggak khutbah nggak makan. Na'udzubillah min, nggak boleh itu. Nerima sih boleh, orang kasih silahkan, tapi kalau dijadikan itu sebagai sumber sandaran nggak boleh. Kata Syekh Al-Bukhari, orang nggak bekal dihargain, dai nggak bekal dihargain karena dakwanya selama dijadikan dakwah itu adalah pendapatannya, bukan panutan, pendapatan. Na'udzubillah min, nggak bakal dihargain. Apalagi kalau masang tarif haram, kila Grab. Kalau kata Ahmad tadi zaman sekarang ada dai yang jadi Grab. Nah, kalau makin jauh makin mahal, tetap murah. Udah kayak Grab dai, nggak bakal dihargain, nggak bakal sukses dakwahnya. Selama dia jadikan dakwah sebagai satu-satunya sumber penghasilan dia, dijadikan sandaran, nggak bakal dihargain. Kenapa? Karena orang nggak bakal bisa ngucapin yang hak, kecuali kalau dia nggak ada utang jasa sama orang lain. Selama masih ada utang jasa sama orang lain, nggak dihargain, ini nggak bisa lepas dalam berbicara. Ya dia kalau nggak ada gua kagak makan. Ya dia yang ngomong, gua tahu siapa dia, bergantung sama gua. Selama begitu nggak bakal dihargain, saudara. Makanya Allah udah persiapkan tuh Nabi Muhammad dari masa mudanya. Rasulullah gembala kambing ala gararit dari ahli Makkah. Gembala kambing Rasulullah dapat upah beberapa kilo dari ahli Makkah. Allah udah persiapkan. Jangan sampai Rasulullah punya utang budi masih rabun, saudara. Karena yang akan disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Selama orang punya utang budi, maka sulit dia menyampaikan kebenaran kepada orang yang dia punya utang budi kepadanya. Makanya nggak heran para ulama mengatakan man syariba min maraqis sultan sakata lisanu an qaulil haq. Jangankan makan ratusan juta, triliunan, minum dari maraq sultan. Dikasih makanan sama pejabat, minum dari makanannya pejabat tuh. Minum dari makanannya pejabat, sakata lisanu an qaulil haq. Dia udah nggak bisa mengucapkannya hak. Ya khaf, jadi takut dan berharap. Takut dan berharap akhirnya. Lain halnya kalau dia karena tujuan lain, ada tujuan-tujuan yang baik ya tanpa ada mengharap atau apapun, itu lain urusan. Tapi kalau udah berharap, apalagi menerima, sedih kalau penerimaan itu berkurang pendapatannya. Apalagi ngarep jabatan, apalagi ngarep fasilitas, jangan harap bisa ngomong kebenaran, saudara. Makanya Habib Rizik, kenapa beliau berani ngomong yang hak walaupun resikonya sedemikian dahsyat? Nggak peduli disampaikan sama beliau. Kenapa? Karena nggak nerima dari dia orang, nggak nerima ditawarin sekian miliar, sekian triliun ditolak. Makanya lisannya enak, enteng untuk nyampein. Kalau diterima berat. Allah persiapin tuh Nabi Muhammad SAW. Dibikin Nabi Muhammad tidak punya utang jasa kepada siapapun masyarakat yang ada di sekitarnya pada saat itu. Salah satu hikmahnya apa? Kata Rasulullah akan membawa risalah. Risalah yang Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Maka jalan menuju itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian yang terakhir di sini beliau meriwayatkan wa hafizahullah Ta'ala min kulli ma qad yanharif ilayhi syubban min mawahiril lahwi wal abath. Qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an nafsihi
ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyyati ya'maluna ghaira marratayn. Kata Rasulullah, ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyyati ya'maluna ghaira marratayn. Kullu dzalika yahulu Allah baini wa bainah. Kata Rasulullah SAW, aku nggak pernah punya keinginan untuk melakukan sesuatu budaya-budaya yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Aku nggak pernah punya keinginan itu kecuali 2 kali, kata Rasulullah. Pernah 2 kali. Tapi itu pun kullu dzalika yahulullah baina bainah. Begitu ada keinginan dikit tuh langsung Allah halangin. Nggak terjadi tuh. Kapan aja? 2 kali. Yang pertama, nah setelah 2 kali itu aku nggak pernah lagi keinginan sedikit pun ada di hatiku. Yang pertama kapan? Pernah suatu malam qultu lailatan lil ghulam alladhi ra'ama bi ala Makkah. Aku mengatakan kepada temanku yang nemenin aku gembala kambing di atas Mekah, coba tolong lihatin dulu kambing. Kemudian aku masuk Mekah, aku pengen begadang sama pemuda-pemuda Mekah. Rasulullah ngomong seperti itu. Lihatin dulu kambingku, aku pengen ke Mekah, pengen begadang sama pemuda-pemuda Mekah yang lainnya. Bagala af'aliyah aku lakukan, kata teman Rasulullah SAW. Fakharajtu, kemudian aku keluar, kata Rasulullah, hatta idza kuntu 'inda awwal dari Makkah sami'tu 'azaf. Aku keluar sampai aku masuk ke rumah pertama di kota Makkah, aku mendengar ada musik di situ, kata Rasulullah SAW. Faqultu ma ada? Apa ini? Mereka mengatakan qabul urus, ada pernikahan, ada yang ngawinin bikin orkes. Jelas berasma. Aku pengen mendengar, pengen duduk. Tiba-tiba seketika itu kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala bikin aku ngantuk. Aku nggak sadar. Aku tidak bangun kecuali cahaya matahari yang membangunkanku. Waktu itu belum ada sholat subuh, karena memang belum diturunkan wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pernah ada 2 kali kejadian seperti itu. Nah di sini kenapa kok sampai ada kejadian seperti itu? Kenapa kok nggak Allah hapus sama sekali perasaan seperti itu? Langsung aja nggak ada perasaan. Tapi kenapa kok sempat sampai ada? Itu dalam hadis yang sahih. Nah, Syekh Al-Buti di sini menjelaskan. Ada 2 hikmahnya. Yang pertama, ada 2 hal di sini yang perlu kita sorotin. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala pengen menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah bashar. Ada sisi basyariyahnya. Ada sisi Rasulullah ini manusia. Rasulullah dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat. Tapi di sisi lain Allah pengen nunjukin bahwasanya meskipun beliau manusia, tapi lakal bashar, beda dengan manusia-manusia lainnya, nggak sama, jangan disamakan. Makanya Allah jaga, nggak melakukan apa yang dilakukan anak-anak muda lainnya. Andai kata Rasulullah dari lahir perasaan manusia itu dihapus sama Allah, maka sisi perlindungan Allah, penjagaan Allah jadi nggak nampak, saudara. Tapi Allah nampakkan dulu, kata Syekh Al-Buti, sisi kemanusiaannya Nabi. Tapi setelah itu Allah tunjukkan penjagaannya. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya penjagaan Allah kepada Rasulullah ini bukan dari orang-orang di sekitarnya, karena orang-orang di sekitarnya melakukan hal tersebut. Bukan dari seorang guru yang dari jenis manusia, bukan. Tapi itu menunjukkan bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah salah satu tadbir ilahi, proses yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk nanti Rasulullah menjadi Rasul. Bahwasanya semua yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, semuanya datang dari Allah. Karena dari kecil pun yang jaga Nabi adalah Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Nah, ini saja yang saya sampaikan karena sudah jam 10 malam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.